Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Di mana ekspedisi alam ini kita lakukan di alam terbuka atau di alam bebas. Nah, kalau pemirsa TV Lebaran melihat suasana atau pemandangan atau gambar di kanan kiri saya ini adalah namanya adalah Kampung Segoroyoso. Kampung inilah saksi bisu akan kejayaan dari Sultan Agung Hanyokrokusumo. Disinilah lokasi sebuah kerajaan besar yang dahulu pernah berjaya. Dibuktikan dengan kerajaan itu atau kerajaan yang saat itu dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo pernah menginvasi Batavia yang dikenal dengan kekuatannya yang besar. Lalu apa yang akan kita sampaikan atau kita ceritakan tentang Kampung Segoroyoso ini ya? Kampung Segoroyoso ini dahulu kala adalah sebuah lautan. Segoro artinya adalah lautan, yoso artinya adalah buatan. Jadi Segoro Yoso itu bermakna atau berarti yaitu segoro buatan atau lautan buatan ya. Lalu apa gunanya lautan buatan ini bagi seorang panglima besar, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo? Konon Segoroyoso ini pada dahulu kala itu adalah sebuah lautan besar atau kayak danau, di mana segoro ini dipakai untuk latihan perang atau latihan kemiliteran pasukan-pasukan dari Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jadi kalau kita kembali mungkin ratusan tahun yang lalu di tempat ini, kita ini sudah tenggelam teman-teman ya. Karena apa? Di kanan kiri saya ini pada masa Sultan Agung Hanyokrokusumo, tempat yang saya lalu ini adalah sebuah lautan teman-teman ya. Terus dari mana airnya ini kok bisa di sini itu terdapat lautan teman-teman? Terus airnya apa, dari sumur atau mungkin pakai sumur bor? Tidak teman-teman ya, konon air itu adalah dari Kali Opak teman-teman ya. Kali Opak yang sungainya itu memang berada di sekitaran tempat ini teman-teman ya. Atau Kali Opak ini ada di seberang atau di pinggir-pinggir dari kerajaan Kerta atau kerajaan Pleret di masa lalu. Nah, apa yang akan kita ekspedisi inti dari tempat ini? Nah, kalau di depan kita ini ada sebuah bukit teman-teman ya. Bukit ini adalah bukit juga saksi bisu di mana kejayaan Sultan Agung pernah ada di tempat ini. Itu adalah namanya Bukit Permoni teman-teman ya. Bukit Permoni. Nah, kita hari ini kita akan melaksanakan ekspedisi di Bukit Permoni. Kira-kira ada apa saja di bukit itu? Kenapa bukit itu bisa menjadi saksi bisu akan kejayaan Mataram di masa lalu, khususnya adalah kejayaan di masa Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah ini teman-teman ya, kita melewati jalan-jalan yang ada di Segoroyoso. Nah kalau di samping saya inilah adalah Sungai Opaknya teman-teman. Jadi Sungai Opak dulu itu kayak bahasa Jawanya ditambahi teman-teman ya, ditambahi. Jadi kalau bahasa Jawanya lagi itu dikasih gejrik ya, gejrik. Kalau sungai-sungai atau kalenan itu dikasih gejrik biar airnya itu mengalir tidak lurus tapi mengalir di persawahan gitu ya. Tapi kalau ini itu mengalir di lokasi dari Segoroyoso atau segoro buatan. Nah inilah teman-teman yang namanya Bukit Permoni teman-teman ya. Disinilah konon terdapat mitos bahwa Sultan Agung Hanyokrokusumo bertemu dengan Ratu Permoni yang tak lain adalah Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan.
Saya ingatkan juga ya pemirsa TV Lebaran ya, bahwa cerita-cerita yang saya sajikan ini, saya harap pemirsa TV Lebaran dapat menyaring dari setiap ekspedisi yang kami tampilkan ya. Jadi disaring apakah ini mitos, apakah ini hanya dongeng semata, atau memang ini nyata. Karena saya juga tidak pengen pemirsa TV Lebaran ini salah paham mengartikan hingga bisa mengganggu iman dan takwa Islamnya. Intinya marilah jadikan semua ekspedisi ini adalah hiburan semata, ambil baiknya jika ada dan buang buruknya jika ditemukan. Ya ini teman-teman ya, setiap tempat-tempat ini pasti punya mitos-mitosnya ya. Nah inilah Bukit Permoni yang menjadi saksi bisu akan kejayaan Sultan Agung Hanyokrokusumo di masa silam. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Ekspedisi kita kali ini kita sedang mengekspedisi lokasi yang dahulu kala itu memang diperkirakan lokasi ini adalah lokasi dari taman sarinya Sultan Agung Hanyokrokusumo teman-teman ya, atau Amangkurat I ya. Tapi lokasi ini sangat sepi sekali ya, sangat sepi karena memang yang namanya wisata saat ini tuh saya lihat cuma sebentar gitu loh. Ini punya ada gua Permoni ini. Tapi konon guanya cuman itu apa, gua buatan gitu ya. Kita coba akan ke sana teman-teman ya. Kita akan mencoba ke sana teman-teman, mengekspedisi lokasi ini. Bagaimana dulu lokasi ini konon itu menjadi taman sarinya, menjadi apa ya, kayak sebuah kebunnya Kerajaan Mataram di masa lalu. Tapi kita ini mungkin juga sih lokasinya tidak hanya di sini saja sih saya. Kita akan coba untuk menelusuri lokasi ini ya teman-teman ya. Ini betul-betul sepi ya, di sini tidak ada orang. Ini apa ya teman? Ini ada apa teman-teman ya? Gua ini, gua teman. Gua. Itu ada apa teman-teman? Tuh. Wah, di sini lokasinya betul-betul memang serem teman-teman ya. Sangat penuh fantastik ini ya. Itu juga kayak ada lubang-lubang. Itu lubang-lubang batu itu. Tapi di sini banyak nyamuk ya. Itu apa teman-teman? Itu kayak kamar mandi ya. Ini lokasi apa ya ini ya? Coba kita akan melihat guanya teman-teman ya. Gua Permoni ya. Coba kita akan lihat. Tapi konon sih ini cuma gua buatan teman-teman ya. Karena penambangan batu gamping. Ini
Itu apa ya, di atas itu pasti ada tempat istimewa itu. Kenapa? Karena ada kamar mandi. Ini teman-teman ya. Oh, ini guanya teman-teman ya. Guanya sungguh-sungguh. Guanya katanya. Saya baru tahu teman-teman, ini ada gua. Gua yang sangat menyeramkan juga ya ternyata ya. Tak kira guanya itu nggak apa gitu loh. Wah, kalau masuk kayaknya saya merinding juga teman-teman ya di sini ya. Itu ada Goa Permoni ya. Assalamualaikum. Oh, ini lokasinya di sini ya teman-teman ya. Jadi konon tempat ini itu dulu itu digunakan sebagai tempat tamannya kerajaan. Ini batu besar ini mah. Ini kalau ini memang batu besar yang sejak zaman dahulu kala teman-teman ya. Ini. Berarti banyak nyamuk ya teman-teman ya. Semoga nggak ada apa-apa ya. Ini guanya dikasih begini teman-teman ya. Nyamuknya banyak teman-teman nih. Ini apa ya yang di atas itu loh? Kayak ada joglo-joglo gitu. Ini guanya teman-teman ya. Inilah gua Permoni. Tapi ini gua yang sudah dibuat oleh manusia gitu ya, karena penambangan penambangan batu-batu kayak ini digunakan untuk pembangunan. Ngeri juga saya mau masuk teman-teman karena banyak nyamuknya ya. Tapi ya kita sudah tahu aja lah lokasinya seperti ini, Goa Permoni ya. Tapi yang saya cari sebenarnya bukan yang seperti ini ya, karena saya TV Lebaran itu mengekspedisi lokasi-lokasi yang memang masih murni gitu ya, masih peninggalan pada zaman dahulu kala. Tapi yang baru-baru juga iya sih. Tapi kan kali ini saya betul-betul mau mengekspedisi bagaimana sebenarnya kondisi dari taman sarinya Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ini teman-teman ya, Goa Permoninya ya. Saya baru tahu kali ini. Seumur-umur saya di sini itu ya baru kali ini ya saya melihat goanya itu seperti ini. Inilah teman-teman Goa Permoni yang ada di masuk mana ya? Masuk Pleret atau Pleret ya? Tapi banyak nyamuknya teman-teman ya. Kita lanjut lagi teman-teman untuk mencari mengekspedisi peninggalan-peninggalan di sini yang konon di sini itu dahulunya adalah tamannya Sultan Agung Hanyokrokusumo. Itu ada batu tuh. Kayak batu bata itu tuh di atas gua itu. Kayaknya ada batu bata. Tuh ya. Apakah itu bangunan kuno ini loh itu, gitu. Itu tuh di atas batu itu. Itu juga ada batu bata itu. Nih. Benar nih, kemungkinan dulu sini juga ada sebuah bangunan kuno ya. Coba kita ke sana ya. Coba tahu ada apa? Itu loh kayak batu bata kan tuh. Tuh batu bata ini. Ya, kemungkinan besar itu bangunan. Nah, kalau itu kayaknya kuno itu, atau memang sambungannya ini ya. Ini juga, tapi kalau ini kan zaman sekarang, ini peninggalan zaman sekarang. Kita lanjut lagi ya teman-teman untuk mengekspedisi lokasi ini. Kenapa ini sangat excited sekali ya, karena memang baru kali ini sih saya datang kemari ya. Kita lanjut coba ke sana untuk mencari peninggalan jejak-jejak dari Sultan Agung Hanyokrokusumo, yaitu tamannya, taman sarinya gitu ya. Musuhnya sangat nyamuk teman-teman ya di sini ya. Wah, ini moga-moga tidak bentol-bentol nanti ya kalau sudah balik ya. Nah ini teman-teman lah, disinilah lokasi utama dari Bukit Permoni ya teman-teman ya. Saksikan ini tulisan Bukit Permoni teman-teman ya. Nih teman-teman ya. Ini Bukit Permoni teman-teman nih, Bukit Permoni. Nah ini teman-teman lah, ini konon lokasinya adalah taman sarinya Sultan Agung teman-teman ya. Kita akan melihat langsung ini pemandangan di sana. Lah inilah teman-teman ya bukti nyata bahwa di sini dulu memang tidak lepas dari Kerajaan Mataram.
arah sana itu kayaknya adalah Keraton Kerto milik Sultan Agung Hanyokrokusumo, dan di arah sana itu adalah Keraton Pleret miliknya Amangkurat I ya. Nah inilah teman-teman ya, lokasi dari Bukit Permoni teman-teman, yang konon adalah taman sarinya Keraton Kerajaan Kerta milik Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kemungkinan besar disinilah beliau ini juga menikmati keindahan, menikmati kenyamanan, menikmati kesejukan dari lokasi ini sambil melihat bagaimana kondisi dari kerajaannya, atau mungkin juga menikmati bagaimana kondisi dari Segoro Yoso. Segoro Yoso itu adalah lautan yang dibuat, segoro ya, Segoro Yoso. Segoro itu lautan, Yoso itu buatan. Kita akan mencoba untuk kesini lagi teman-teman agar lebih jelas bagaimana kondisi sebenarnya dari tempat ini. Nih teman-teman ya, nih tadi motor saya kasihkan di sana, motornya di sana ya. Nah ini teman-teman ya, inilah kemungkinan besar lokasi dari ini Taman Sultan Agung Hanyokrokusumo ya. Nih. Nah ini kalau kita lihat batu-batuannya teman-teman ya, batu-batuannya ini juga nih ya, ini kan batu-batu apa ya, batu-batu yang lawas juga gitu sih, maksudnya batu-batu alam gitu ya. Kita coba akan mencari batu-batu lainnya teman-teman, yang apakah benar di sini tuh dulu adalah tamannya dari Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, kita akan baca di sini. Ini ada tulisan Cungkup ya. Cungkup ini terletak di sisi utara Watu Amben. Cungkup adalah suatu bangunan beratap yang di dalamnya terdapat sebuah batu nisan dengan maksud untuk menandai bahwa Kama Sultan Agung pernah menetes di tempat ini. Hal itu terjadi karena Sultan Agung tengah melakukan perjumpaan dengan Kanjeng Ratu Kidul. Perjumpaan ini terjadi dikarenakan keduanya telah bersepakat untuk melakukan pernikahan. Nanti kita akan coba untuk mengekspedisi tempat ini ya. Ini Watu Amben. Watu Amben merupakan situs atau petilasan yang berada di sisi timur Bukit Permoni. Saat ini Watu Amben masih memiliki bentuk yang utuh dan masih terlihat. Watu Amben memiliki bentuk yang merupai tempat tidur atau amben. Dalam bahasa Jawa, konon Watu Amben merupakan batu yang digunakan oleh Sultan Agung beristirahat serta memandangi lautan buatan Segoro Yoso. Terdiri kata Segoro yang berarti laut, Yoso berarti buatan. Ini yang mana ya? Nanti kita akan cari ya, Watu Amben ini. Ini di sisi timur dari ini Bukit Permoni, Goa Permoni. Nah ini kalau buat Goa Permoni kita sudah kunjungi. Ini ternyata adalah bekas penambangan batu untuk membuat cengkurah ya, atau gerobokan. Cengkurah digunakan untuk pembuatan sumur yang saat ini sudah digantikan dengan bis beton. Gerobokan digunakan untuk melapisi dinding galian pemakaman yang saat ini digantikan dengan papan cor atau papan kayu. Jika dilihat dari dalam goa, bekas penambangan batu yang berbentuk busur digunakan untuk membuat cengkurah, dan bekas penambangan batu yang berbentuk kotak digunakan untuk membuat gerobokan. Selain itu, pembuatan lantai rumah, dinding, dan lain-lain oleh karena kontur di dalam gua terlihat tidak alami. Di sisi lain, pada bagian dalam Goa Permoni ini terdapat air yang sangat jernih dan sebagian dimanfaatkan untuk keperluan air bersih masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar menamakan sumber mata air dengan sebutan kedung. Oh, di sini tadi ada kedung teman-teman ya. Tapi saya udah nggak betah diserang nyamuk ya. Oh, ini Goa Permoni. Ini jadi ya udah lama berarti ini teman-teman ya, karena Goa Permoni merupakan gua buatan bekas penambangan batu untuk membuat cengkurah atau gerobokan. Cengkurah digunakan untuk pembuatan sumur yang saat ini sudah digantikan dengan bis. Jadi ini memang sudah lawas juga ini pembuatannya, goanya ini ternyata ya. Di sini juga ada batu Banyu Tetes. Banyu Tetes berada
meter di utara Tapak Kuda Sembrani. Nanti kita ke sana ya coba ya. Lokasi Banyu Tetes mudah dijangkau karena terletak di pinggir jalan, tadi di pinggir jalan sana ya. Banyu Tetes merupakan tempat gugurnya kandungan Gusti Ratu Putri yang membuat ia sedih dan meneteskan air mata, sehingga menjadi wujud suatu mata air. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, air yang keluar dari situs atau petilasan ini dapat menyembuhkan penyakit seperti penyakit mata, belek. Namun setelah gempa yang mengguncang daerah istimewa Yogyakarta tahun 2006 silam mengakibatkan situs atau petilasan ini tidak mengeluarkan air lagi. Oh, ini ada ya. Ini Tapak Kuda Sembrani teman-teman ya. Nanti kita akan coba ke sana. Tapak Kuda Sembrani merupakan salah satu situs atau petilasan yang berada di pinggir jalan. Tapak Kuda Sembrani memiliki bentuk seperti L terbalik secara fisik. Tapak Kuda Sembrani memiliki ketebalan yang berbeda atau tidak rata di sisi-sisinya. Pada bagian permukaan batu terdapat beberapa lubang yang memiliki ukuran besar dan kecil. Adapun jumlah lubang yang berada di permukaan batu terdapat 5 buah. Konon 4 lubang yang berukuran kecil dianggap sebagai bekas telapak kaki kuda Sembrani, dan 1 lubang lainnya yang memiliki ukuran besar sebagai bekas badan kuda Sembrani. Terdapat versi yang lain mengatakan bahwa lubang yang memiliki ukuran besar adalah komboran atau tempat makan serta minum kuda Sembrani. Wah, ini nanti kita akan kunjungi ya. Watu Panah teman-teman ya. Watu Panah merupakan salah satu situs atau petilasan yang ada di Bukit Permoni. Watu Panah memiliki aksesibilitas yang mudah dikarenakan terletak di pinggir jalan. Konon Watu Panah berbentuk saat Sultan Agung hendak menangkap kuda Sembrani yang lepas dari kandangnya. Seketika Sultan Agung mencari kuda Sembrani dan akhirnya ditemukan di Bukit Permoni. Setelah beberapa saat Sultan Agung merasa kesulitan sehingga memutuskan menggunakan panah untuk membantu menangkap kuda Sembrani. Namun panah yang dilepaskan oleh Sultan Agung tidak mengenai kuda Sembrani, melainkan mengenai sebuah batu. Batu tersebut akhirnya merekah dan berlubang di kedua sisi. Oleh karena itulah sampai saat ini batu tersebut dinamakan Batu Panah. Oh, ini batu damar teman-teman ya. Batu damar merupakan batu yang berada di sisi timur laut Watu Panah. Jadi di mana ya? Di sana berarti, di sini tadi ya. Ini ya. Konon disebut sebagai Watu Damar dikarenakan watu tersebut semula dapat memancarkan cahaya terang. Menurut khasanah Jawa, kata damar diartikan sebagai lampu penerang. Yang mana ya tadi ya teman-teman ya? Ini kayaknya yang ini ya, ini kan kelihatan tadi dari bawah ya. Ini batu apa ya teman-teman ini? Ini tadi kok nggak disebutin di sini ini batu ini. Coba kita akan coba ke sini. Ini batu apa teman-teman? Kalau dilihat dari strukturnya memang batu ini juga batu lawas. Kita akan mencoba mengekspedisi batu ini. Atau ini yang namanya batu damar tadi ya. Kalau memang dari bentuknya ini memang suatu hal yang memang unik ya. Memang pada zamannya mungkin bisa juga ini untuk menaleni kuda atau mungkin gajah atau mungkin apa gitu ya. Itu aja teman-teman ya, kita mengekspedisi dari Bukit Permoni ya. Dahulu kala seandainya memang ini kebenarannya ada, memang di sini adalah tempat buat istirahat, buat santai-santai sang raja dan permaisuri, juga mungkin para keluarga kerajaan ya. Kita duduk dulu teman-teman ya. Di sini musuhnya, wah ini lokasinya udah nggak terawat ya ini ya. Ini musuhnya nyamuk teman-teman dari sini ya. Padahal tempatnya bagus ini. Kita duduk teman-teman menikmati suasana dari Taman Sari Sultan Agung Hanyokrokusumo di masa lalu ya. Saya lagi tujuan kita melaksanakan ekspedisi kali ini ya seperti hiburan, untuk hiburan semata, hiburan lahir batin ya. Hiburan lahirnya kita dapat melihat suasana indah, suasana yang baru. Jadi kita dapat menikmati alam gitu ya. Hiburan batinnya kita juga dapat mengambil iktibar bahwa segalanya, semuanya adalah sejarah, dan kita semua akan menjadi sejarah pula bagi anak cucu kita seperti tempat ini. Dahulunya seandainya benar ini adalah suatu taman sari,
kerajaan tentu di zamannya di sini sangat indah. Di sini banyak penggawa-penggawa atau mungkin kerabat-kerabat kerajaan yang mungkin sambil minum kopi, sambil makan, sambil ngobrol-ngobrol, sambil ya merefreshkan pikiran ya, karena di sini konon adalah taman sarinya Keraton Kerta atau Keraton Pleret. Nah, kita lanjut lagi ya perjalanan kita untuk mengekspedisi tempat ini, yaitu tempat Bukit Permoni, teman-teman ya. Bukit ini memang menjadi saksi bisu akan sebuah kejayaan kerajaan Mataram di saat itu, karena bukit ini memang tidak jauh letaknya dari lokasi tempat kerajaan itu bertahta. Nah, ini teman-teman, saya akan memenuhi janji saya tadi untuk mengekspedisi lokasi dari sebuah pemakaman yang ada di sini, atau ada sebuah nisan yang ada di sini. Itu tadi namanya saya lupa ya. Nah, inilah teman-teman nisan yang ada di sekitar sini. Ini konon adalah yang ada di sini itu adalah putra dari Sultan Agung Hanyokrokusumo. Tapi namanya tidak diketahui ya. Namanya mitos-mitos, cerita-cerita itu banyak sekali. Maksudnya ada beberapa versi ya. Ada yang konon ini adalah putra goibnya dari Sultan Agung dan lain sebagainya. Intinya marilah kita ambil iktibarnya aja bahwa semuanya akan menjadi sejarah bagi anak cucu kita, karena dengan mengingat kematian itu salah satu nasihat yang tidak bisa bicara juga. Nah, ini teman-teman, ini yang ada di hadapan saya inilah jejak-jejak dari kuda sembrani. Kuda sembrani itu adalah kuda yang punya sayap, teman-teman ya. Ada yang menceritakan mitosnya adalah di Bukit Permoni ini, di saat Sultan Agung Hanyokrokusumo berada di atas bukit ini, beliau didatangi oleh penguasa Laut Selatan yaitu Nyi Roro Kidul ya. Itu datang dengan menaiki kuda sembrani, kuda yang ada sayapnya. Dan di Bukit Permoni inilah kuda itu ditambatkan, teman-teman ya. Dari sini kita kita bisa berpikir bagaimana keadaan, bagaimana bentuk seandainya benar-benar ada yang namanya kuda sembrani itu. TV Lebaran pun pengen seandainya ada kuda sembrani itu ada beneran. Alangkah enaknya kita bisa kemana-mana terbang bersama kuda sembrani. Kita bisa meliput, mengekspedisi lokasi-lokasi yang ada di seluruh Indonesia atau bahkan di seluruh dunia dengan kuda sembrani, teman-teman. Nah, inilah konon jejak-jejak dari kuda sembrani, teman-teman ya. Jadi ini tanjakan untuk terbang gitu ya. Memang ada beberapa versi juga, mitos-mitos ceritanya bahwa kuda sembrani ini diambil dari Mekah ya. Ya, jadi ambil dari Mekah dan dibawa oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, karena konon kuda sembrani ini adanya cuma di Mekah. Dan di saat itu konon juga ada mitosnya juga kuda sembrani ini lepas, teman-teman ya. Lepas dan terbang. Nah, disinilah inilah bekas-bekas tanjakan dari kuda sembrani itu. Dan konon yang bisa menangkapnya adalah penguasa pantai selatan, yaitu Ratu Kidul ya, teman-teman ya. Nah, inilah teman-teman ya ceritanya tentang tempat ini, atau tempat dari Gunung Permoni, atau yang disebut dengan gunung yang mempunyai banyak cerita. Mungkin di orang-orang di sekitar sini tempat ini disebut tempat yang mistis ya, atau mungkin angker gitu ya, karena di sini emang yaitu pertemuan antara Sultan Agung Hanyokrokusumo dengan Ratu Kidul ya. Itu mitos ya, atau mungkin cerita yang apapun itu, mari kita ambil hikmahnya aja, kita ambil senangnya saja sebagai hiburan. Dan inilah batu-batu yang tadi sudah tertulis di atas tadi ya, teman-teman. Ya, itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran. Kita mengekspedisi sebuah tempat di mana tempat ini dahulunya adalah saksi bisu tentang perjalanan waktu, yaitu tentang sebuah kerajaan, yaitu kerajaan
Mataram Islam, pimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nanti kita liput lagi di sekitar sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.